Perkenalkan, nama saya Laura Simanjuntak dengan NIM 21105104, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Video ini untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dedi Freddy Kumolontang, SSI MPD. Baik, saya di sini akan membahas materi tentang peran pengembang kurikulum sekolah. Materi pertama yaitu tentang peran pengembang kurikulum sekolah. Kurikulum sesungguhnya ialah apa yang terjadi di kelas dalam interaksi siswa dengan guru dan siswa dengan lainnya dan dengan lingkungan. Di dalam kelas, kurikulum adalah benda hidup yang dinamis, bukan sekedar kumpulan cetak belaka. Guru harus menerjemahkan kurikulum itu dalam bentuk interaksi hidup antara guru dan siswa untuk melaksanakan kurikulum itu, dan juga dalam usaha untuk mengubahnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Dalam masyarakat tertentu diperlukan peserta lain. Mereka adalah berbagai unsur yang setiap hari terlibat dalam kurikulum, yakni guru, murid, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan. Guru sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. Dan dalam pengembangan kurikulum, guru juga dapat melaksanakan beberapa kegiatan seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Materi kedua yaitu tentang peran kepala sekolah. Di dalam peran kepala sekolah itu ada 3, yaitu peran sebagai manajer, peran sebagai inovator, dan ketiga yaitu peran sebagai fasilitator. Peran sebagai manajer kepala sekolah bertanggung jawab atau memanajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Peran sebagai inovator, sebagai tokoh penting di sekolah, kepala sekolah harus mampu melahirkan ide-ide baru yang kreatif. Pengembangan kurikulum seringkali bermula dari gagasan kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu menghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan sehingga program sekolah atau kurikulum yang dijalankan senantiasa aktual, mutakhir. Yang ketiga, peran sebagai fasilitator. Dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim khusus yang ditunjuk. Namun demikian, kepala sekolah terus melakukan komunikasi dengan tim itu dan memfasilitasinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Materi yang ketiga yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Terdapat 2. Yang pertama, guru sebagai pemberi pertimbangan. Keputusan mengenai kurikulum sekolah secara institusional terletak pada tangan kepala sekolah. Dalam konteks ini, guru adalah pemberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang kedua, guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Konsep ini dapat ditarik ke dalam 2 konteks. Kesatu, guru sebagai pelaksana proses pengembangan kurikulum sekolah terlibat sebagai tim yang ditunjuk untuk membuat kurikulum sekolah. Selanjutnya, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dikembangkan sekolah. Keempat, yaitu peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Ada 4, yaitu advisory agency, yang kedua supporting agency, yang ketiga controlling agency, yang keempat mediation agency. Yang pertama, advisory agency, yaitu memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Yang kedua itu ada supporting agency, yaitu pendukung baik yang berwujud finansial,
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga ada controlling agency, yaitu pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah. Serta yang keempat yaitu medias agensi, yaitu mediator antara pemerintah dan masyarakat. Kelima yaitu strategi pengembangan kurikulum. Terdapat 6. Yang pertama, mengubah sistem pendidikan. Mengubah seluruh sistem pendidikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Depdiknas yang mempunyai wewenang penuh untuk mengadakan perubahan kurikulum secara total. Yang kedua, mengubah kurikulum tingkat lokal. Perubahan kurikulum di sekolah tidak berarti bahwa sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi. Sekolah itu tetap bergerak dalam kerangka kurikulum resmi yang berlaku, dan tetapi sekolah berusaha menyesuaikan dan mengaitkannya dengan kebutuhan anak dan lingkungan. Kurikulum seperti ini ada yang menyebutkannya sebagai kurikulum plus. Ketiga yaitu memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. Kurikulum sekolah akan mengalami pengembangan jika mutu guru di tingkat in service training dianggap lebih formal dengan rencana yang lebih ketat dan diselenggarakannya atas instruksi pihak atasan. Yang keempat itu ada supervisi. Dahulu pemilik sekolah mengunjungi sekolah untuk mengadakan inspeksi dan memberi penilaian terhadap guru dan sekolah. Kedatangannya dipandang sebagai hari mendung penuh rasa takut yang dihadapi guru dengan segala macam tipu daya atau muslihat. Kini pengertian supervisi sudah berubah. Kelima itu ada reorganisasi sekolah. Reorganisasi diadakan bila sekolah itu ingin merombak seluruh cara mendidik di sekolah itu dengan menerima cara yang sama sekali baru. Yang keenam itu ada eksperimentasi dan penilaian. Negara kita tidak tertutup bagi macam-macam pembaruan dalam pendidikan. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi membuka pendidikan kita terhadap pengaruh dari negara-negara lain di dunia ini. Materi terakhir yaitu langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Agar usaha pengembangan kurikulum di sekolah dapat berhasil baik, maka perlu diperhatikan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah itu mencakup melakukan penelitian umum tentang sekolah, seperti dalam hal apa sekolah itu lebih baik atau lebih rendah mutunya daripada sekolah lain. Kesenjangan apa yang terjadi antara kenyataan dengan apa yang diharapkan, berbagai pihak, serta sumber-sumber apa yang tersedia atau tidak tersedia. Hasil video saya, selamat menyaksikan.